selama masa hidup Nabi besar Muhammad SAW itu ada 25 perang, khamsan wa ishrina. Wakila ada pendapat yang mengatakan sab'an wa ishrina, ada yang mengatakan 27 perang. Qatala minha fi sab'in. Nabi Muhammad ikut berperang dalam jumlah 25 itu dalam 7 peperangan. Yang pertama adalah Badrin, perang Badar, kemudian Uhudin, perang Uhud, wal Khandaq, perang Khandaq, wa Bani Quraidah, dan perang Bani Quraidah, wa Banil Mustalik, dan perang Bani Mustalik, wa Khaybar, dan perang Khaybar, wa Hunain, dan perang Hunain, wa Taif, dan perang Taif. Jadi Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya kira-kira berperang, pendapat mengatakan ada 25 peperangan, ada yang mengatakan 27. Tetapi dari jumlah 25 itu Nabi ikut perangnya, yang Nabi ikut perang mengangkat senjata itu ada 7 peperangan yang sudah disebutkan tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perang Badar. Perang Badar ini termasuk perang yang sangat masyhur, terjadi di bulan Ramadan pada hari Jumat, pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ada cerita di balik perang Badar ini. Jadi ada kafilah dagang Quraisy yang dari Mekah, biasanya mereka melakukan perdagangan ke negeri Syam, dan itu jalur dari Mekah ke negeri Syam itu melewati jalur Madinah. Jadi kalau ingin menuju negeri Syam dari Mekah itu melewati Madinah. Itu sudah ada kafilah dagang Quraisy yang sudah sampai ke Syam dan mau kembali ke Madinah. Yang menjadi ketua kafilah dagang itu adalah Abi Sufyan namanya. Nah, mendengar ada kafilah orang Mekah yang sudah mau balik ke Mekah lagi melewati jalur Madinah, orang-orang Madinah ini ingin melakukan sabotase, ingin melakukan pencegatan di tengah jalan. Kenapa? Alasannya karena untuk mengambil ganti barang-barang penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah itu yang diambil oleh orang kafir Quraisy. Jadi saya ulangi lagi, kenapa mereka berniat untuk mencegat kafilah dagang dari Mekah itu untuk mengambil barang-barang sebagai ganti barang-barang mereka yang diambil, yang ditinggalkan di Mekah ketika mereka hijrah. Mereka hijrah itu kan tidak bawa apa-apa, masa mau bawa rumah, mau bawa pasti hijrah hanya bawa seperlunya saja dari pakaian, tidak bisa bawa banyak. Maka itu semua kekayaannya orang-orang muhajirin dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka berniat untuk mengambil itu. Nah, ketika pasukan kaum muslimin terdengar oleh Abu Sufyan akan melakukan sabotase di tengah jalan, Abu Sufyan ini mengirim sebuah utusan bahwasanya orang-orang Islam yang ada di Madinah akan melakukan sabotase terhadap kafilah dagang mereka, sehingga orang Mekah yang pada waktu itu termasuk yang mempunyai harta di dalam kafilah itu semuanya berangkat, termasuk para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka berangkat semua untuk menyelamatkan kafilah dagang itu. Jadi awalnya ini adalah masalah kafilah dagang. Ternyata Abu Sufyan ini yang memimpin kafilah dagang mengambil rute tidak melewati kaum muslimin. Dia bisa mengecoh kaum muslimin sehingga dia bisa keluar dari sabotase itu. Jadi dia bisa selamat. Rasulullah SAW sudah kadung keluar dari Madinah. Jadi Nabi keluar dari Madinah itu dalam rangka untuk mengambil barang-barang atau sabotase barang yang dibawa dari Syam menuju ke Mekah. Tidak tahu menahu bahwasanya
ada pasukan dari Mekah yang berangkat juga untuk membentengi kafilah dagang itu. Jadi Rasul tidak tahu. Baru di tengah jalan, ketika sudah di luar, Nabi mendengar bahwasanya orang-orang Mekah mengirim pasukan yang jumlahnya hampir 1000 pasukan. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berangkat bersama sahabat hanya berjumlah 314 orang. 314 orang dari Madinah, kafir Quraisynya sejumlah 1000 orang. Orang kafir Quraisy ternyata juga sudah dapat kabar bahwasanya Abu Sufyan berhasil lewat jalur lain sehingga kafilah itu selamat, sudah tidak menjadi ancaman lagi sabotase yang akan dilakukan oleh muslim. Tapi Abu Jahal pada waktu itu ketika dimintai oleh para pembesar Quraisy, apakah kita akan pulang saja? Ini kafilah dagang kita sudah aman, ngapain lagi? Dia bilang dengan sombongnya, tidak. Kita akan menuju ke lembah Badar. Di situ kita akan berkemah selama 3 hari. Kita akan menyembelih unta di sana. Kita akan mendengarkan lagu-lagu di sana. Dan sepanjang sejarah orang Arab akan tahu bahwasanya kita pernah menjadi penguasa, katakanlah begitu, dan mereka akan menakuti kita. Jadi mereka bersikeras untuk tetap sampai ke Badar. Nabi Muhammad SAW juga dalam kondisi yang sulit. Ini sudah lepas, Abu Sufyan sudah lepas, tetapi yang mereka hadapi sekarang pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Akhirnya Nabi musyawarah kepada para sahabat, bagaimana kita mau menghadapi mereka atau kita pulang saja? Maka sahabat-sahabat muhajirin pada waktu itu memberikan saran kepada Rasul, ya Rasulullah, kita terus saja, kita hadapi mereka. Ketika sahabat muhajirin yang memberikan pendapat kepada Rasulullah, itu tidak membuat Rasulullah SAW lega, karena beliau ingin mendengar pendapat sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah sahabat yang tinggal di Madinah, orang yang membantu sahabat-sahabat yang di Mekah. Nah, ketika ada satu sahabat Ansor yang kemudian mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, kami siap untuk berperang bersama Anda, bahkan apabila Anda memasuki atau melewati sebuah lautan yang sangat dalam, maka kami akan ikut sama Anda. Maka Nabi besar Muhammad SAW sangat senang mendengarkan ucapan dari sahabat itu. Kalau nggak salah itu sahabatnya namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat Ansor, asli penduduk Madinah, yang kemudian menguatkan Rasulullah SAW bahwasanya Muhajirin dan Ansor siap untuk menghadapi jumlah pasukan yang 1000 itu. Maka pergilah Rasulullah SAW. Sampai di Badar, Nabi Muhammad diam atau membuat namanya itu ya markas. Salah satu sahabat Nabi besar Muhammad SAW berkata kepada Nabi, wahai Nabi, apakah kita mendirikan markas di titik ini? Ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah atau ini pendapat Anda pribadi? Kemudian Rasul bilang, tidak, ini tidak berdasarkan wahyu, ini bukan perintah Allah, ini murni inisiatif saya. Kemudian sahabat itu bilang, ya Rasulullah, kalau memang ini adalah inisiatif Anda, saya punya pendapat yang lebih baik. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang dekat dengan sumur air? Kita pilih tempat yang ada sumur airnya, sehingga kita bisa mendapatkan air, dan sisa-sisa sumur kita tutup semua, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu ketika berperang tidak mendapatkan air. Jadi strateginya bagaimana? Nabi mendekat dengan sumur air, mengambil persediaan air yang cukup, kemudian sisa-sisa sumur yang lain itu ditutup, sehingga ketika perang air menjadi kurang di pasukan musuh. Akhirnya Nabi setuju. Yang kedua, ada sahabat juga yang memberikan saran, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami membangunkan sebuah kemah kecil bagi Anda? Apa tujuannya? Agar ketika nanti terjadi sesuatu terhadap kita, apapun itu yang terjadi, takutnya kita kalah, Anda masih selamat, sehingga sahabat bisa membawa Anda cepat pergi ke Madinah, karena di Madinah masih ada sahabat di situ.
Itu pun Nabi setuju. Maka di malam pertempuran itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya beliau akan dimenangkan dan bahwasanya beliau akan dibantu dengan diturunkan 1000 malaikat akan membantu perang pada pagi harinya, dan beliau diberikan isyarat atau kan wahyu tempat meninggalnya orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau meninggal misalkan si fulan akan meninggal di tempat ini, si fulan akan meninggal di sini. Itu Nabi menunjuk satu-satu, si fulan akan meninggal di sini, si fulan akan meninggal di sini, sehingga Nabi sudah optimis. Tetapi keoptimisan Nabi ini tidak mencegah beliau di malam Jumat, di malam Jumatnya di dalam tenda yang dibuat itu, Nabi bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemenangan pada esok harinya. Beliau menangis sejadi-jadinya, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai selendang beliau itu jatuh, dan sahabat Abu Bakar yang berada di belakang itu sampai merasa kasihan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa Anda sampai seperti ini berdoanya? Begitu sampai esok harinya terjadilah peperangan. 314 orang melawan 1000 orang. Kaum muslimin berperang dengan sangat gagah berani. Kaum musyrik pada waktu itu kocar-kacir, kalah, sehingga terbunuh di kalangan mereka 70 orang, tertawan 70 orang, dan yang meninggal di kalangan pasukan muslimin hanya 14 orang. 70 orang terbunuh, 70 orang ditawan. Yang meninggal di kalangan muslimin hanya 14 orang. Akhirnya mereka kalah. Selesai peperangan, akhirnya oleh Rasulullah SAW mayat-mayat yang 70 orang itu dilemparkan ke sebuah lubang sumur di situ, dilemparkan satu persatu. Sampai selesai semuanya, akhirnya Nabi Muhammad berdiri di dekat gua itu dan bertanya kepada para mayit yang sudah meninggal itu. Dengan kata-kata beliau, bagaimana? Apakah kalian sudah mendapati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu dengan benar? Beliau mengajak bicara, sehingga sahabat Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka sudah mati, kenapa engkau ajak bicara? Katanya Rasulullah, wahai Umar, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Artinya apa? Sebenarnya mereka masih dalam kehidupan barzakh dan masih bisa mendengar perkataannya orang muslim. Nah, kemudian 70 orang yang masih hidup itu terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat dan Rasulullah SAW. Rasulullah berpendapat 70 orang ini kita tahan dan minta uang tebusan dari pihak kafir Quraisy, karena pada waktu itu orang-orang muslim dalam keadaan lemah, tidak mempunyai cukup materi, sehingga kalau ini menjadi harta tebusan, ini bisa menjadi keuntungan bagi umat muslim. Sedangkan sahabat Umar berkata, tidak, ya Rasulullah, tidak, kita eksekusi saja mereka, 70 orang ini kita bunuh saja. Tapi sahabat Abu Bakar setuju dengan pendapat Rasulullah SAW untuk kemudian meminta tebusan, dan ternyata Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam posisi itu belum saatnya mempunyai tawanan, sehingga yang betul adalah pendapatnya Sayyidina Umar agar para tawanan itu dibunuh semuanya. Baik, itu adalah singkat daripada perang Badar, perang yang sangat bersejarah. Dan mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari atau hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita pelajari dari peristiwa perang Badar ini. Yang pertama adalah bagaimana ijtihad Rasulullah SAW, dan beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Jadi beliau dalam urusan duniawi, dalam urusan politik, dalam urusan perang, beliau seringkali bermusyawarah.
Artinya Nabi Muhammad tidak selalu diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seringkali bermusyawarah. Bermusyawarah dalam hal apa? Misalkan tadi ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah tempat ini berdasarkan wahyu?" Tidak, ini berdasarkan pendapat pribadi. Akhirnya Rasulullah mau mengikuti pendapat sahabat itu. Rasulullah sering bermusyawarah. Dan Rasulullah juga berijtihad. Ijtihad itu adalah beliau mencoba untuk apabila ada suatu perkara beliau ingin memutuskan. Ijtihad Rasulullah salah satunya adalah ketika beliau setuju dengan pendapatnya Abu Bakar bahwasanya tawanan ini kita minta tebus saja, minta uang tebusan saja. Ternyata ijtihad Rasulullah SAW itu salah dan yang benar adalah pendapat Sayyidina Umar ibn Khattab, karena langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW ini ketika sudah melakukan semua upaya ikhtiar, beliau juga tidak lupa untuk berdoa, bertadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau diberi berita gembira bahwasanya akan menang, tapi karena beliau sangat butuh kepada bantuan Allah, sangat terpatri atau jiwa beliau penuh dengan rasa ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di malam Jumat itu beliau sampai berdoa dengan kerendahan hati untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pelajaran bagi kita bagaimana setelah kita berusaha dan berikhtiar, hendaklah kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang terakhir dan yang ketiga dan yang terakhir adalah bahwasanya ketika kita berada di dunia ini pasti tidak lepas daripada cobaan-cobaan. Tidak lepas daripada cobaan-cobaan, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika manusia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan keadaannya orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua keadaannya orang mukmin itu adalah baik bagi dirinya. Walaysa dzalika illa li mu'min. Dan hal ini tidak dimiliki kecuali orang yang mukmin. Bagaimana? In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Apabila dia ditimpa atau mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Apabila seorang mukmin itu ditimpa musibah, ditimpa bala, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Maka musibah dan bala ini adalah hal yang akan kita temui ketika kita berada di dunia sebagai bentuk daripada ubudiyah, bentuk kita menghamba kepada Allah dan bentuk kita ridho terhadap qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang bisa kami jelaskan singkat saja dari penjelasan tentang qada dan qadar. Yang penting kita masih bisa istiqomah untuk melanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya teman-teman bisa hadir semua sehingga bisa lebih banyak lagi yang hadir. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.